Shalom semua. Shalom. Shalom semua. Ya, yang keras dong suaranya. Shalom semua. Sekali lagi shalom semua. Iya, oke baik. Hari ini adalah kali kedua saya bisa berdiri di tempat ini ya. Kali kedua, ya betul, kali kedua saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya berdoa supaya sepanjang penyampaian firman Tuhan siang ini, ya, sepanjang penyampaian firman Tuhan siang ini ada hati yang dijamah oleh Tuhan. Ada hati yang dijamah oleh Tuhan. Ya, ada hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Ada hati yang disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa sepanjang penyampaian firman Tuhan ini, ya itu boleh terjadi bagi setiap yang mendengar. Amin. Oleh karena itu buka hatimu. Amin. Buka hatimu. Ya. Buka hatimu ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan masuk, karena firman Tuhan itu adalah roh. Firman Tuhan itu adalah pribadi. Ketika roh itu masuk dalam hatimu, dia akan mengerjakan sesuatu di dalamnya. Amin. Siap dengar firman Tuhan? Iya, baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, topiknya say yes. Katakan yes. Yes terhadap apa? Yes terhadap apa? Wah, belum tahu ini kayaknya nih. Nggak dikasih tahu cluenya di situ ya. Oke, baik. Yes terhadap janji kesembuhan. Oke, sekali lagi. Hari ini ya, tema kita adalah say yes. Yes terhadap janji kesembuhan. Betul ya? 2 minggu yang lalu kalau nggak salah sudah dibahas topik ini. Ya, sudah dibahas topik ini. Yang judulnya kalau saudara hadir 2 minggu yang lalu, judulnya ialah Yehova Rafa. Betul ya? Sudah ya? Sudah dibahas ya? Yehova Rafa. Yehova artinya Tuhan. Rafa artinya menyembuhkan. Berarti Yehova Rafa adalah Tuhan yang menyembuhkan, ya. Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Akulah Tuhan yang memberi kesembuhan. Ya, dan itu sudah dibahas 2 minggu yang lalu. Dan hari ini anak-anak muda setelah sudah mendengar bahwa Tuhan adalah penyembuhmu, Tuhan adalah penyembuhku, maka saat ini kita mau katakan terhadap firman Tuhan sebagai respon kita yang benar, berkata kepada firman-Nya, yes, terjadilah itu kepadaku. Amin. Agar yes, agar itu terjadi kepadamu, kepada saya, ya, maka ada langkah yang harus kita lakukan. Ya, ada langkah yang harus kita lakukan. Kita berkata yes. Setelah kita berkata yes, ada satu langkah yang harus kita lakukan. Akhirnya janji kesembuhan itu bisa terjadi atas saya dan saudara. Teman-teman muda, teman-teman sahabat muda, apa sih yang membuat anak-anak muda sakit? Kalau saya lihat sih semua ini nggak ada yang sakit, betul ya? Ada yang sakit di sini? Nggak ada kayaknya ya. Sehat semua nih. Amin? Iya, sehat semua. Tapi sakit anak muda sekarang itu kadang tidak kelihatan. Sakitnya di dalam, sakitnya biasanya di mana? Di mana? Di sini. Sakitnya tuh di hati. Sakitnya tuh di sini, ya begitu ya. Sakit hati. Anak-anak muda biasanya
ya mungkin ya pengalaman-pengalaman sakit hati ini akan berbeda-beda ya. Mungkin yang masih remaja ke atas belum mungkin ya, belum ada beban-beban yang membuat ia sakit hati. Tapi yang sudah remaja, yang sudah pemuda ke atas nih, biasanya pasti ada hal-hal yang membuat hatinya sakit. Ya. Ada yang membuat hatinya sakit. Ada yang membuat hatinya terganggu. Kalau mau kita dalami sebenarnya, kalau kita mau tanya satu-satu ini, pasti akan ketemu. Tadi sebenarnya saya mau saya kasih tulisan sebenarnya. Coba catatkan, apa yang membuat hatimu sakit? Tadinya pengen saya kasih seperti itu, tapi tidak usah. Ya, karena nanti kalau takutnya saudara malu mencatatkannya. Tapi artinya begini teman-teman muda. Kalau kita sakit, ya anak-anak muda biasanya sakitnya apa? Sakitnya sakit hati. Apa yang membuat anak muda sakit hati? Ada dua hal. Yang pertama, patah semangat. Kalau sahabat muda sakit hati, maka yang terjadi adalah patah semangat. Ya. Ada hal yang membuat hatinya sakit, ada hal yang membuat hatinya terganggu, ada hal yang membuat hatinya pedih, ada hal yang membuat hatinya tidak bisa menerima sesuatu, ya. Ada hal-hal yang membuat dia kecewa, yang membuat dia marah, yang membuat dia nggak suka kondisi ini. Akhirnya dia patah semangat. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 17 atau ayat 17, bisa bukakan sebentar Bang. Apa yang membuat kita sakit? Ya, yang pertama ialah sakit hati. Yang membuat kita sakit hati ialah ketika ada beban-beban yang mengganggu hati kita. Amsal 17 ayat 22. Oke, baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dikatakan di situ tetapi semangat yang patah, ya semangat yang patah itu mengeringkan tulang, ya bukan nan tulang ya, tulang. Tulang maksudnya kekuatanmu, saudara. Tadinya kau punya kekuatan, kau punya potensi terbaik, tapi ketika hatimu sakit, ada hal yang membuat kamu sakit. Akhirnya kamu mulai patah semangat. Kalau sudah patah semangat, maka keringlah kekuatanmu. Tidak akan bersinar dirimu. Tidak keluar versi terbaikmu. Tapi justru kering. Ya. Jadi kalau kita sakit hati maka kita menjadi patah semangat. Itu yang pertama. Lalu ada yang kedua. Kalau kita sakit hati, apa yang terjadi? Yang kedua, coba baca. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Kalau kita sakit hati, apa yang terjadi? Oke, bisa dibantu Kejadian 4 ayat 3 sampai 5? Oke, baca 1, 2, 3 ya. Lalu Kain, hati Kain menjadi sangat panas. Ketika persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, maka hati Kain menjadi panas, 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 panas. Ya. Hatinya panas, hatinya marah. Akhirnya apa yang terjadi? Ia merencanakan
merencanakan yang buruk terhadap Habil. Akhirnya Habil apa saudara? Tewas saudara. Selesai ya. Habil selesai. Karena apa? Ia panas hati. Kenapa ia panas hati? Karena ia sakit hati. Jadi kedua hal ini akan membawa kita kepada kehidupan yang buruk kalau sakit hati tidak diselesaikan. Jadi kalau anak muda sakit hati tidak diselesaikan, maka nanti yang pertama engkau akan patah semangat. Yang kedua engkau akan panas hati. Perbuatannya jahat, marah, egois, emosi, suka berontak, suka jalan-jalan melawan. Orang tuanya tanya, nak buat ini, dek bangun, rontak ya. Kalau hatinya panas, waduh. Jangankan kalian, kami orang tua saja, kalau hati kami panas, hati-hati kalian anak-anak muda kalau orang tua udah panas hatinya. Kalau orang tua sudah panas hatinya itu ibarat mobil ya. Di dalam mobil itu ada namanya mode eco. Sama ada namanya satu lagi mode turbo. Kalau orang tua sudah marah itu dia sedang berada di mode turbo saudara. Tahu mode turbo apa? Ngegas. Jadi kalau saudara melihat orang tua sudah masuk mode turbo, anak-anak muda harus cepat masuk mode aman. Tahu mode aman? Iya, duduk manis, pura-pura baik lah. Pura-pura baik. Kalau enggak nanti kena gas. Dua orang gas, enggak saudara ya. Oke gas. Oh, hati-hati. Kalau orang tua sudah masuk mode turbo, kamu harus mode aman. Kalau enggak kena, oke gas. Kena gas saudara, kena tabrak. Kalau bahasa kami orang Medan katanya kena libas. Habis lah itu badannya. Semua di situ ada cetakan bambu, cetakan kayu, semua di situ bertempelan semua. Ya. Kalau orang tua sekarang seperti itu, tapi kalau orang tua di zaman saya beda lagi. Orang tua di zaman saya itu tidak kelihatan dia sedang mode apa gitu. Ya. Dia bicara sama kita masih mode eko. Masih mode eko bicara sama kita. Tapi tiba-tiba dia langsung bisa mode turbo. Kalau orang tua sekarang kan masih enak tuh. Orang tua sekarang kan biasanya mode eko ya. Nak bangun. Eko nih. Nak bangun. Mulai naik lagi. Nak bangun. Enggak bangun juga baru keluarlah mode turbo tadi. Habislah ya. Kalau enggak cepat-cepat mode aman habis. Tapi kalau orang tua kami zaman dulu beda. Orang tua kami zaman dulu beda. Saya pernah dipanggil orang tua saya. Dre sini, ya. Saya bilang ya. Tapi saya enggak datang. Dre sini ya, tapi saya enggak datang. Akhirnya bambu yang di situ tadi tiba-tiba udah di kepala saya. Dre sini, ya. Dre sini, iya. Saya enggak datang. Akhirnya kayu yang di situ, pok gitu. Tiba-tiba udah di kepala saya. Itulah mode dulu orang tua kami. Ngomongnya mode eko, tiba-tiba sudah mode turbo, udah puk gitu ya. Kalau orang tua sekarang masih enak, kalian masih aman, kalian masih sempat tekan mode aman. Pura-pura baik ya kan. Mama lagi apa nih? Mode turbo. Oh ya udah baik-baik deh gue dah. Kalau enggak mah habis nanti hantam ya. Kena langgar. Kena tabrak ya begitu ya. Iya, jadi orang yang panas hati ya, orang yang panas hati dia akan selalu ngegas. Jadilah nanti ini menjadi orang yang temperamental. Sok jagoan. Bang Jago. Ada sih di Bang Jago? Ya, nanti dia menjadi orang yang
keras. Akhirnya baik orang yang tadinya patah semangatnya maupun orang yang keras jadinya nanti masa depannya menjadi buruk. Kalau tidak sembuh. Saudara mau sembuh? Iya, mungkin nanti suatu saat akan ada hal-hal yang membuat hatimu terganggu. Mungkin sekarang belum, yes, puji Tuhan. Tapi dengarlah hari ini, ketika suatu saat datangnya tiba. Karena hati kita tidak akan pernah selalu aman posisinya. Hidup di bumi ini akan selalu ada hal-hal yang membuat hatimu tawar, yang membuat hatimu sakit, yang membuat hatimu perih, yang membuat hatimu, aduh, seakan-akan mau selesai deh Tuhan, angkatlah aku. Ya, jangankan kalian, kami saja mau begitu orang tua. Ya, ketika itu datang menimpa, menerpa, waduh. Tapi siang ini dengar, kalau kalian dengar baik-baik, maka ketika hal itu tiba, saudara dapat melakukan yang benar. Amin. Saudara dapat melakukan yang benar, akhirnya saudara tidak patah semangat, akhirnya saudara juga tidak panas hati. Ya, akhirnya masa depan saudara bisa terus berjalan dengan baik. Karena tidak dihambat oleh kedua hal tadi. Nah, ada contoh di dalam Alkitab yang dia panas hati, ya, dia sedih, bukan panas hati, dia sedih hatinya dan bahkan bisa panas hati kalau melihat keadaannya. Tapi dia tidak melakukan kedua hal ini. Dia tidak patah semangat, dia juga tidak panas hati. Mari kita buka siapakah itu orangnya. Ya, padahal hatinya sangat-sangat tersakiti. Tapi dia tidak patah semangat. Dia juga tidak panas hati. Yang pertama mari kita buka. Samuel saja. Oke, 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Ada seorang wanita, ya, dia mengalami hal yang sama, tapi ia tidak melakukan kedua hal tadi. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Oke, mari baca 1, 2, 3 ya. Stop. Baca sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Lanjut. Stop, ulangi lagi.
1, 2, 3 ya. Lanjut. Stop. Yang terakhir, melainkan. Lanjut. Oke, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jadi di dalam cerita itu diceritakan begini. Ada yang bernama Hana. Hana ini menikah dengan Elkana, betul ya? Hana menikah dengan Elkana ya. Ketika Hana menikah dengan Elkana, maka Hana, firman Tuhan berkata tidak apa? Tidak bisa mengandung atau tidak memiliki anak. Kalau firman Tuhan berkata Tuhan menutup rahimnya. Bayangkan saudara, wanita suatu saat menikah, lalu setelah menikah, lalu bertahun-tahun menikah, saudara tidak kunjung hamil. Saudara tidak kunjung hamil. Ya, maka pasti di situ ada satu kesedihan. Ada satu yang mengganggu hatinya pasti. Menikah tapi tidak punya keturunan. Tidak hamil-hamil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Hana tidak kunjung mengandung, maka Elkana menikah lagi. Elkana menikah lagi sama siapa? Sama Penina. Ada di sini wanita yang sanggup? Sudah menikah, lalu tidak dapat keturunan, lalu suamimu kawin lagi. Ada yang sanggup? Sanggup pasti. Sanggup menghajar, kan begitu. Saya sanggup Pak. Silahkan kawin lagi. Saya sudah siap ke tombak. Wah, begitu Ustaz. Kalau macam-macam, begitu ya, udah siap nih gergaji nih gitu. Nggak mungkin sanggup. Itu pasti sedih. Di madu itu tidak, nggak ngalamin sih. Kalau udah ngalamin, baru. Berat saudara ya. Lalu yang ketiga apa yang terjadi? Penina ini yang istri kedua ternyata tidak ditutup Tuhan kandungannya. Dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Bayangkanlah Hana istri pertama tidak punya anak. Lalu Elkana menikah lagi, lalu istrinya yang kedua setelah menikah dia punya anak dari sana, kurang apa lagi sedihnya. Lalu ditambah lagi di sana, ya, Hana mendapat bagian hanya satu saja. Dia tidak mendapat bagian lebih, hanya satu saja. Sedangkan bagian untuk Penina dan anak-anaknya semua dibagi, dikasih gitu ya. Lebih banyaklah bagian untuk istri yang kedua. Lalu yang kelima, Penina selalu menyakiti hati Hana. Ya. Istri kedua ini selalu menyakiti hati Hana. Bahkan kalau tadi kita baca hati Hana itu sedih, lalu ia menangis dan tidak mau makan.
Karena kejadian itu bukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sudah bertahun-tahun. Ya. Hana diperlakukan tidak enak sama Penina. Disakiti hatinya mungkin dengan omongan, dasar mandul begitu atau bagaimana, nggak tahu kita. Dasar wanita nggak terkutuk atau apalah dibilang. Akhirnya hati Hana itu mulai pedih. Pedih, sudah istri kedua, menghina lagi, ya pedih rasanya. Sakit hatinya ya, sampai ia menangis lalu tidak mau makan. Inilah kondisi Hana. Kondisi Hana yang begitu sakit hatinya. Ya. Tapi apakah dia langsung patah semangat? Apakah dia marah-marah? Apakah dia emosional? Tidak. Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan di ayat 10 coba. 1. Bisa tampilkan Bang? Apa yang dilakukan oleh Hana ketika hatinya tidak lagi baik-baik saja? Apa yang dilakukan Hana? Ayat 10. 1 Samuel 1 ayat 10. Oke, 1, 2, 3 ya. Stop. Apa yang dilakukan? Ia berdoa. Hana berdoa. Hana berdoa. Hana, lemah sekali. Hana berdoa. Iya. Jadi yang dilakukan oleh Hana ialah Hana berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kita berkata yes terhadap kesembuhan, maka kita harus melakukan yang ini. Yang kedua yaitu come. Come to Jesus. Datang kepada Yesus. Amin. Engkau berkata yes, ya. Tapi kamu harus datang kepada Tuhan. Kamu harus datang kepada Tuhan. Oke, boleh satu orang. Kakak yang baju hitam boleh sini ya? Gak apa-apa. Sini. Nih lihat nih ya. Oke, hadap jemaat boleh. Nih adik nih, sini. Gak apa-apa, adik yang baju putih. Gak apa-apa. Nah, ini karena dia diam-diam mungkin ini lagi susah hatinya ya. Ini lagi susah, berat kali hatinya kayaknya nih. Lihatlah wajahnya tuh. Ya kan? Nah, ini Yesus. Cocok kan? Cocok ya kan? Cocok kali pun ya kan? Ini Yesus. Yesus berkata, akulah yang memberikan kesembuhan. Kita berkata yes, ya, tapi kita harus datang kepada Tuhan. Susah hatinya ini, susah kali, tak apalah pikirannya ini, macam-macam gitu, berkecamuk. Gitu. Datanglah sama Yesus, datang, gak apa-apa, peluk dia, datang, peluk. Oke, gak apa peluk lagi. Nah, kira-kira setelah dipeluk sama Tuhan, apa yang dia rasa? Senang, betul, keren jawabanmu. Hatinya akan happy, senang. Hatinya pasti happy, hatinya pasti senang. Ya, baliklah kamu kalau gitu dengan sukacita. Itu sebabnya tadi firman Tuhan berkata di Amsal 17 ayat 22 tadi, ya coba tampilkan Bang. Itu sebabnya Amsal 17 ayat 22 berkata tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara ketika datang kepada Tuhan, come to Jesus, ya tidak langsung sembuh hatimu, enggak. Terus hilang semua, enggak. Semua yang kau rasakan masih ada di dalam semua, masih ada. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, maka hatimu mulai senang. Kamu mulai happy. Ya, kalau kamu mulai happy yang Tuhan berikan tidak happy yang diberikan oleh dunia, berbeda. Happy yang diberikan oleh Tuhan, dia berkata happy itu adalah obat yang
obat yang manjur. Kalau kamu mau happy, datang kepada Tuhan dan itu adalah happy yang manjur. Bisakah kita happy di luar Tuhan? Oh, bisa banget. Saudara pernah dengar namanya Bajawa? Wes, kayaknya dengar nih kayaknya nih. Tahu Bajawa? Di Depok tuh lagi trending tuh katanya tuh. Jadi semua yang pakai kerudung datang ke sana, lalu bebas happy. Yang digoyangnya gitu ya. Hancur ya. Iya. Bisakah happy di luar Tuhan? Oh, bisa banget. Tapi apakah happy itu menjadi obat yang manjur? No. Bisa happy dengan main game? Oh, bisa. Bisa. Cuman apakah itu membuat kamu menjadi happy, membuat obat yang manjur bagimu? Tidak. Kamu hanya bisa sebentar saja. Ya. Kamu hanya happy sebentar saja. Tapi ketika kamu datang kepada Tuhan, maka happy yang lahir dari Tuhan adalah obat yang manjur. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka 4 hal yang akan terjadi padamu. Saya persingkat saja, biar cepat saja ya. Yang pertama kita katakan yes terhadap janji Tuhan, yes, ya. Tapi yang kedua kamu harus datang kepada Tuhan. Kalau kamu datang kepada Tuhan, maka 4 hal akan terjadi padamu. Yang pertama, hatimu akan happy, amin. Hatimu akan happy. Lalu yang kedua, ketika hatimu happy, ya, kamu bisa menyerahkan semua unek-unekmu pada Tuhan. Semua, nanti semualah keluarkan. Biar happy banget, biar plong gitu ya. Kalau masih ada yang belum, tuntaskan. Makanya ketika berdoa itu perlu sekali. Perlu sekali. Berdoa itu jangan buru-buru. Ya. Kalau berdoa itu jangan aduh kayak hanya sempat nggak sempat. Jangan. Berdoalah sebegitu eratnya sama Tuhan. Berdoalah sebegitu mantapnya. Sama seperti Hana, dia berdoa sambil menangis, terseduh-seduh. Artinya dia memang mencurahkan seluruh isi hatinya. Jadi kalau berdoa itu curahkan semua, jangan tanggung-tanggung, amin. Ada hati yang gak beres, ada hati yang sakit, ada hati yang mengganjal hatimu selama ini, tapi kau tahan-tahan. Kau mau cerita sama orang kau takut, kau mau ngomong sama orang takut. Lalu kau simpan-simpan di dalam, akhirnya itu membuat hatimu kering, tulangmu menjadi sakit, kekuatanmu hilang semua. Ya, tapi ketika kau datang kepada Tuhan, kau bisa mencurahkan semuanya, amin. Curahkan sampai engkau lega. Ya, adakah yang terjadi pada Hana ketika dia mencurahkan isi hatinya? Ada yang terjadi kepada Hana. Oke, apa yang terjadi kepada Hana saat dia berdoa? Sebentar. Oke, firman Tuhan berkata, saat Hana, kalau coba lanjutkan tadi Bang, kalau nggak salah ayat 12 ayat 13 ya. Coba lanjutkan lagi tadi Bang. Ayat 18 Bang, ayat 18 ya. Apa yang terjadi ketika Hana berdoa? Ayat 18. 1 Samuel 1 ayat 18. Kita percepat saja. Oke, baca 1, 2, 3 ya. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Tadinya sudah tidak mau makan, sudah menangis terseduh-seduh, ya. Tapi ketika dia habis berdoa, dia keluar dari tempat doanya dia keluar, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi.
Atau kalimatnya mukanya jadi berseri kembali. Manis kembali. Tadinya sudah becut. Tapi setelah berdoa saudara, hatinya happy, ya, hatinya happy, ia mau makan dan mukanya berseri kembali. Amin. Iya. Jadi ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita curahkan semua kepada Tuhan, tumpahkan semua setumpah-tumpahnya, ya. Jangan ada yang disimpan-simpan, dipendam-pendam, keluarkan semua. Ya, maka kamu akan keluar dari doamu. Lalu kamu akan melihat bagaimana hatimu tenang, hatimu damai, wajahmu mulai bersinar kembali. Engkau bisa menatap ke depan, tidak tertunduk lagi, tapi kau bisa memandang ke depan. Amin. Iya, ketika kita berdoa, ya akan terjadi happy. Hatinya happy. Lalu yang kedua, ketika saya kemarin berdoa begini teman-teman, saya punya pengalaman begini. Ketika saya berdoa saudara, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, maka ada sesuatu begini. Akhirnya Tuhan merancangkan sesuatu. Tuhan merancangkan sesuatu ke dalam hidup saya yang kondisi saya begitu, ya begitulah kondisinya. Apa adanya gitu ya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan merancangkan sesuatu kepada kondisi kita yang apa adanya tadi. Enggak bisa buat apa-apa, enggak mampu apa-apa, tapi Tuhan rancangkan rencananya. Ya. Lalu yang ketiga, setelah Tuhan rancangkan rencananya, kalau kamu tekun terus berdoa, kamu terus tekun berdoa, maka engkau pasti sembuh. Karena yang pertama hatimu happy, ya, hatimu happy ketika ketemu Tuhan. Ya, lalu engkau mendapatkan rancangan Tuhan. Kalau kau tekun terus berdoa setiap hari, terus tekun berdoa setiap hari kepada Tuhan, maka engkau akan pulih dan sembuh. Jangan stop, harus terus berdoa. Lalu yang keempat, kalau kau terus tekun berdoa, maka engkau akan melihat apa yang dirancangkan Tuhan tadi samamu akan tergenapi. Hana digenapi gak? Digenapi, akhirnya Hana mengandung dan melahirkan, betul ya? Tergenapi ya? Nah, Hana bukan hanya saja melahirkan, tapi Hana melahirkan seorang nabi. Berbeda dengan anak Penina. Penina punya anak? Punya. Ada anak laki-laki? Ada anak perempuan? Ada, tapi tidak tercatat dalam Alkitab. Hana punya anak? Punya. Namanya Samuel, menjadi nabi bagi Israel. Berbeda hasilnya, amin? Iya. Akan berbeda hasilnya. Jadi bertekunlah terus berdoa. Ketika hatimu sesuatu terjadi apapun, bertekunlah berdoa, tumpahkan semua pada Tuhan. Jangan pakai pikiranmu, jangan pakai kekuatanmu, jangan. Jangan lemah semangatmu, jangan emosi, jangan. Itu akan menghambat masa depanmu nanti. Kamu tidak akan melihat sesuatu yang Tuhan rencanakan terjadi atas dirimu. Mau seperti apapun kondisi kita saat ini, jangan takut. Ketika kau sudah datang pada Yesus, Tuhan merancangkan sesuatu padamu, amin. Jangan lihat kondisimu, aku kan begini, yes benar. Justru karena kondisimu begitu, ketika kau datang kepada Tuhan, kau mendapatkan rancangan Tuhan, amin. Kalau kau nggak datang pada Tuhan, nggak dapat rancangan Tuhan. Mau seburuk apa kita datang pada Tuhan, dapat rancangan Tuhan. Bertekun melakukannya, rancangan itu terjadi atas dirimu, amin. Dan rancangannya itu bukan rancangan biasa-biasa, tapi rancangan yang luar biasa. Hana akhirnya mendapatkan anak, dan anak itu menjadi seorang yang luar biasa. Ia adalah seorang nabi. Ya, jadi teman-teman muda, ya, jangan pernah melihat dirimu saat ini seperti apa kondisinya, ya, tapi lihatlah Kristus. Datanglah kepada Kristus, karena Dia sanggup merancangkan sesuatu kepada dirimu dan menggenapi rancangan itu kepada dirimu. Kalau engkau tekun datang dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin anak-anak muda. Amin. Semua di sini pengen hebat kan? Semua pengen sukses kan? Semua pengen berhasil kan? Betul. Tapi ada enggak yang menyakiti hatimu, yang mengganggumu? Ada enggak? Pasti ada, betul ya? Tapi ketika hal itu ada, maka kamu jangan patah semangat. Jika ada hal yang mengganggunya, kamu pun tidak boleh panas. Tidak boleh panas hati menjadi orang yang pemarah, menjadi orang suka balas, enggak boleh. Tapi kamu harus datang kepada Tuhan, amin. Ketika kau datang kepada Tuhan, maka Dia dapat mengubahkan keadaanmu. Pulihkan keadaanmu, sembuhkan penyakitmu.
dia bisa membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Amin? Iya, tapi untuk melakukan ini saudara, ini butuh ketekunan. Amin? Ibarat seorang yang cedera, habis tabrakan, akhirnya tulang kakinya nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa jalan, akhirnya dia di kursi roda, supaya dia bisa cepat sembuh, akhirnya dia mencoba untuk berjalan, tapi dia tidak bisa. Tapi ada satu mentor berkata kepada dia, kalau kamu mau sembuh, kau harus percaya. Percaya mau sembuh katanya? Iya percaya. Kalau gitu kamu mulai dengan yang kecil. Ada di sana kayak lompat untuk berpegang-pegang begitu. Ada yang tinggi segini, ada yang tinggi segini, ada yang tinggi segini. Dia tadinya datang pakai kursi roda, langsung dia pegang yang tinggi. Jatuh buk. Akhirnya si mentor berkata, kalau kau mau sembuh, mulailah dari hal yang kecil. Akhirnya dia mulai berpegangan begini. Dia jalan. Lalu dia setelah mulai kuat, dia pegang yang ini. Dia kuat lagi, dia pegang yang ini. Dia kuat lagi, dia mulai gantungan. Akhirnya dia sembuh. Kalau kamu mau sembuh, berlatihlah berdoa. Tidak harus langsung kau mulai 1 jam, tidak. Mulai 5 menit, gak apa-apa. Tapi konsisten. Amin. Mau sembuh? Berlatih, berdoalah setiap hari, tekun berdoa. Mulai 5 menit, gak apa-apa. Gak usah langsung, biar aku langsung sembuh selama 10 tahun. Berdoalah aku 10 jam. Usah saudara. Itu nanti gak sembuh saudara. Sembuh selamanya kalau begitu. Dehidrasi lalu selesai. Ya, mulailah dengan hal yang kecil. Yang penting kau tekun melakukannya, amin. Konsisten melakukannya. Berdoa 5 menit, hanya kau datang pada Tuhan. Aku tahu hatiku gak enak hari ini, Tuhan aku serahkan kepadamu, tolong aku Tuhan. Tolong aku, Yesus tolong aku, Engkaulah penyembuhku. Amin. Siang lagi kau datang kepada Tuhan, hatiku masih sakit, hatiku masih galau, hatiku masih tidak karu-karuan Tuhan. Tolong aku Tuhan Yesus, tolong aku Yesus, help me. Gak apa-apa. Tidak perlu sampai digodor-godor orang tua kau, keluar dari kamar. Enggak mas, saya lagi berdoa. Enggak usah saudara. Sekali yang mengganggu saya keluar dari pintu, saya sedang berdoa. Enggak usah. Kalian usir semua ya, karena kau sedang berdoa, enggak usah. 5 menit, 10 menit terus. Terus yang penting konsisten. Sampai engkau bisa berdoa 1 jam, berjam-jam. Konsisten. Maka kamu akan pulih, kamu akan sembuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.